Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat datang di podcast kita hari ini. Podcast Cari Cahya Aini Rishad mencari inspirasi. Jadi hari ini kita bakal ngobrol soal topik yang masih disalahpahamin saat ini, yaitu mental health. Boleh nih kakak-kakak perkenalan gitu. Halo, aku Rishad. Halo, aku Aini. Kita dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, salam kenal ya. Langsung aja nih, kan banyak orang ya yang masih nganggep kalau ngomongin kesehatan mental itu berarti kita kayak sakit jiwa gitu, kayak OTG gitu. Padahal kan nggak gitu kan. Benar banget, Chay. Menurut World Health Organization, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang bisa menyadari potensinya sendiri, bisa mengatasi stres kehidupan sehari-hari, bisa bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk komunitasnya. Jadi bukan cuma tentang bebas dari gangguan, tapi juga tentang well-being secara menyeluruh. Iya, dan aku pribadi belajar bahwa sehat mental itu bukan soal bahagia terus, tapi soal tahu cara bertahan dan bangkit saat lagi jatuh. Nah, setuju tuh loh. Tapi di masyarakat kita nih masih banyak stigma gitu loh. Bahkan ada yang bilang kalau orang stres tuh namanya kayak kurang iman gitu loh, jauh dari Allah gitu. Nah, Ya, sayangnya iya, padahal menurut jurnal Clinical Psychology Review oleh Kendall dan kawan-kawan, gangguan mental itu disebabkan oleh kombinasi faktor. Contohnya seperti biologis, psikologis, dan sosial. Jadi bukan tentang kurang iman atau kurang bersyukur. Nah, aku pernah juga tuh ngalamin depresi berat. Dan waktu itu banyak yang nyalain aku karena dianggap manja. Padahal aku waktu itu sedang berjuang untuk bisa bangun dari tempat tidur aja gitu, kayak susah banget gitu. aku tuh berhasilnya ini tahu sekarang tuh udah kuat banget gitu, bisa bertahan sampai saat ini gitu. Makasih ya, Chay. Aku mulai pulih sejak ikut CBT. Dari situ aku belajar sih mengenali pola pikir negatif dan pelan-pelan ngelatih diri buat berpikir lebih realistis. CBT itu adalah salah satu terapi yang paling efektif. Di buku Abnormal Psikologi karya Ronald, CBT bisa bantu individu mengidentifikasi dan mengubah pikiran irasional yang bikin mereka terjebak dalam kecemasan atau depresi. Jadi ternyata ada banyak gitu ya pendekatan profesional yang untuk bantu orang yang mengalami gangguan mental seperti itu. Iya, nggak cuma tentang terapi, tapi juga ada medikasi kalau memang dibutuhkan serta dukungan sosial. Bahkan menurut National Institute of Mental Health, banyak gangguan mental bisa dikendalikan atau disembuhkan dengan penanganan yang tepat. Nah, itu penting banget. Kita harus mulai sadar bahwa self-care itu bukan egois. Merawat diri termasuk pergi ke psikolog, itu salah satu bentuk tanggung jawab pada diri kita sendiri. Bener tuh, kita juga perlu nih jadi support system gitu yang sehat buat teman-teman kita juga. Terus juga kadang cukup dengan bilang aku di sini ada buat kamu gitu kan, itu udah sangat berarti gitu, udah cukup gitu buat kita. Iya, betul banget. Seperti kutipan dari buku The Bad Gives Score karya Dr. Bessel Patekov, being able to feel safe with other people is probably the single most important aspect of mental health. Artinya, rasa aman bersama orang lain itu hal terpenting dalam kesehatan mental. Betul banget tuh. Jadi pengen nanya sih. Tapi benar, kita semua butuh tempat aman buat jujur dan diterima tanpa dihakimi. Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku mau ajak teman-teman pendengar atau yang nonton nih video ini, sama-sama kita mulai lebih mindful atau lebih memikirkan kalau kalian tuh ngerasa overwhelmed, it's okay gitu buat take a break, buat istirahat sebentar gitu. Jangan ragu buat cari bantuan orang lain gitu. Kalian tuh nggak sendiri gitu, ada teman-teman di samping kalian. Ingat itu. Dan mari kita stop semua. Kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari kehidupan manusia. Yes, yuk normalisasi ngomongin perasaan kita. Dan ingat, kamu nggak sendirian. Oke, terima kasih ya ini sama Risha. Ya. Terima kasih juga buat para pendengar dan penonton yang udah nonton sampai akhir. See you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.